Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pertemuan fisika dasar 1. Di bab yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang materi mengenai kinematika, di mana materi mengenai kinematika ini nantinya akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai dasar-dasar kinematika, yaitu mengenai vektor dan gerak. Pembahasan mengenai vektor dan gerak ini saya kira sudah pernah juga dibahas di sekolah, di SMP maupun SMA sebetulnya, tetapi di sini selain bersifat mengulang, mungkin konsepnya akan lebih mengarah sedikit ke bagian terapannya atau aplikatifnya, seperti itu. Oke. Nah, untuk memulai pembahasan, saya akan memulai dulu dari konsep bahwa kinematika itu merupakan salah satu bagian dari konsep yang lebih umum, yaitu mengenai mekanika. Jadi ketika kita bicara mengenai mekanika, biasanya yang dibahas itu berkenaan dengan gerak dan hal-hal yang menyebabkan sesuatu tersebut bergerak. Kalau dibagi ke dalam dua buah bagian yang lebih spesifik, mekanika itu terdiri dari kinematika serta dinamika. Nah, ada beberapa besaran yang perlu difokuskan atau yang menjadi hal-hal yang cukup penting untuk diketahui ketika kita bicara mengenai dua buah hal atau dua buah konsep tersebut, yaitu kinematika dan dinamika. Untuk kinematika sendiri biasanya sering kali kita kenal besaran yang berkaitan itu adalah posisi, laju, dan percepatan. Kemudian kalau dinamika itu adalah gaya. Biasanya menjadi fokus poin dari dinamika itu adalah gaya. Nah, kedua buah bagian konsep mekanika ini akan diterangkan menjadi salah satu bagian dari fisika dasar 1, di mana setelah kinematika kita akan masuk ke bab mengenai dinamika. Oke, saya akan memulai dulu dengan gerak. Gerak itu sudah kita kenal bersama, kita selalu melakukannya, dan semua hal juga selalu mengalaminya. Misalkan di sini saya punya partikel. Katakanlah partikel tersebut ada di dalam sebuah kotak yang tertutup seperti ini. Nah, kita bisa mengkaji mengenai konsep gerak itu dari beberapa perspektif atau sudut pandang. Misalkan kita memandang dari sudut pandang kinematikanya saja, maka hal-hal yang bisa kita bahas ketika kita membicarakan partikel-partikel tersebut itu ya berkaitan dengan besaran-besaran kinematika yang tadi sudah saya singgung. Misalkan saya ambil contoh, misalkan partikel A itu ada di posisi mana awalnya, kemudian setelah berapa menit dia berubah sehingga ada di posisi yang berbeda, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi kecepatannya serta percepatannya juga berdasarkan perubahan-perubahan posisi tadi. Nah, ketika kita mengkaji tiga hal atau tiga besaran tadi, maka kita sedang mengkaji gerak tersebut dalam sudut pandang kinematika. Oke, kemudian sebelum masuk ke bagian mengenai persamaan-persamaan kinematika, saya akan terlebih dahulu
mengenalkan apa itu konsep vektor. Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mendengarnya. Jadi, kalau kita bicara vektor, biasanya kita juga berbicara tentang temannya, yaitu adalah skalar. Vektor dan skalar ini merupakan sifat sebuah besaran. Jadi kita bisa mengidentifikasi apakah sebuah besaran itu harus dipandang juga arahnya atau tidak. Kalau misalkan kita harus memandang arah sebuah besaran, maka besaran tersebut bisa kita katakan atau kita kategorikan sebagai besaran vektor. Kemudian sebaliknya, skalar berarti kalau misalkan kita tidak bisa bicara mengenai arah dari sebuah besaran. Contoh besaran-besaran vektor atau besaran fisis yang perlu ditinjau arahnya serta nilainya, itu misalkan ada perpindahan itu berarti perubahan posisi sesuatu, seperti itu. Kemudian ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, dan seterusnya. Ada beberapa besaran lain yang juga masuk ke konsep besaran vektor. Kemudian kalau kita sedang bicara tentang besaran skalar, yaitu besaran yang kalau kita sedang membahasnya nih cuma nilainya saja yang kita anggap. Itu ya mungkin kalau pakai perasaan Anda sudah bisa memperkirakannya. Misalkan ada energi, kerja, massa, kemudian ada berbagai macam jenis laju, dan seterusnya. Maksudnya adalah kalau kita sedang bicara tentang besaran vektor, misalkan perpindahan, katakanlah sebuah benda itu bergerak dari titik A ke titik B, kita harus meninjau juga si benda tersebut bergerak dari titik A ke titik B, itu titik B nya di sebelah mana titik A, misalkan sebelah kanannya, sebelah kirinya, atas, bawah, dan seterusnya. Maka kita mengkategorikannya dalam konteks besaran vektor. Tetapi kita tidak bisa menanyakan kemana arah massa benda. Itu pertanyaan yang absurd dan tidak masuk akal. Misalkan saya katakanlah saya punya pupuk dalam sebuah botol yang masanya itu tertentu. Saya tidak boleh menanyakan atau saya tidak bisa menanyakan kemanakah arahnya si pupuk dalam botol tadi dalam satuan massa atau dalam satuan gram atau dalam satuan kilogram. Itu pertanyaan yang absurd. Nah, yang mungkin cukup menarik di sini adalah konsep mengenai laju. Kalau mungkin sudah pernah ada yang ingat bahwa kita punya istilah kelajuan, ada istilah kecepatan. Nah, konsep kelajuan yang biasa dibedakan dengan konsep kecepatan itu biasanya berkenaan dengan skalarnya atau besaran yang cuma tinjauannya cuma nilainya saja. Jadi biasa diistilahkan dengan laju perpindahan, bukan kecepatan. Jadi kalau kita ditanyakan berapa laju perpindahan sebuah benda, ya berarti kita sedang membicarakan tentang konsep skalar di situ. Begitu pula dengan besaran-besaran laju lainnya yang sangat amat bermacam-macam ini. Ada laju reaksi, ada laju absorpsi obat katakanlah, kemudian ada laju alir, ada laju difusi, laju disolusi, laju pelepasan obat, laju lain-lainnya lagi. Nah, ini berbagai macam jenis laju ini salah satu indikator pentingnya adalah adanya satuan waktu pada bagian
menyebut dalam bentuk pecahannya seperti itu. Jadi misalkan ketika sedang bicara tentang laju perpindahan, berarti yang dituliskan dalam konteks, kalau dituliskan dalam konteks matematis, berarti tulisannya ya berarti misalkan delta x per delta t seperti itu. Jadi seberapa banyak perpindahan yang dilakukan oleh sebuah benda per satuan waktu. Kalau kita misalkan bicara tentang laju absorpsi misal, maka konteksnya kalau di matematikakan atau ditulis dalam bentuk matematisnya, berarti seberapa banyak sesuatu itu atau suatu zat itu diserap per satuan waktu, dan seterusnya. Misalkan laju pelepasan obat juga sama, seberapa banyak zat aktif dalam bahan obat katakanlah itu dilepaskan dalam satuan atau tiap satuan waktu. Nah, berbagai jenis konteks atau konsep laju ini itu masuk ke konsep besaran skalar. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, konsep vektor walaupun sebetulnya mungkin jarang dibahas, sangat jarang mungkin bahkan dibahas kalau kita sedang berbicara dalam beberapa bidang sains tertentu atau beberapa terapan sains atau sains terapan tertentu. Misalkan ketika bicara tentang dalam bidang atau aplikasi farmasi seperti itu, mungkin konsep vektor ini tidak begitu diperlukan, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Namun demikian, sebagai sebuah salah satu ilmu perangkat, jadi vektor itu bisa dikatakan ilmu perangkat juga. Ini bisa digunakan ketika kita bicara dalam konteks-konteks yang lebih spesifik. Katakanlah misalkan di sini ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Nah, MRI ini bekerja berdasarkan konsep gaya magnet, di mana gaya itu adalah salah satu bentuk besaran vektor. Nah, maka dari itu kita bisa, sebagai informasi mungkin yang belum familiar dengan MRI itu nantinya salah satu fungsi utamanya itu adalah melakukan pencitraan bagian dalam tubuh manusia. Jadi berdasarkan konsep kemagnetan. Nah, nantinya ketika melakukan pencitraan atau imaging tadi, bagian manakah yang akan disorot atau bagian manakah yang akan dicitrakan itu diatur berdasarkan pengaturan dari si medan magnetnya. Jadi medan magnetnya itu diarahkan kemana sehingga kita bisa mencitrakan bagian tertentu. Misalkan kita mau mencitrakan bagian dada saja atau kepala saja, atau misalkan bagian kanan tubuh. Nah, itu tergantung kita harus mengetahui kemana si medan magnet ini harus diatur sehingga bagian yang dituju itu bisa tercitrakan dengan detail. Kalau tidak dimanfaatkan konsep vektor ini, maka ya jadi semuanya saja nanti tertangkap oleh MRI dan justru tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Kemudian ada, katakanlah kalau di anatomi tubuh kita juga bisa menggunakan konsep vektornya, tapi ini lebih ke arah medicinal atau kedokteran mungkin ya. Jadi saya tidak terlalu spesifik menjelaskan masing-masing. Kemudian misalkan juga terakhir ada pencitraan EEG atau elektroencephalografi yang tugasnya adalah pencitraan dalam otak. Nah, ini juga mirip-mirip dengan MRI. Maksud saya mirip dalam konteks bahwa konsep vektor ini diperlukan untuk melakukan atau untuk menghasilkan hasil pencitraan otak yang diinginkan.
seperti itu. Jadi tidak semua bagiannya itu nantinya ditampilkan, tapi misalkan ada bagian tertentu saja yang ingin ditampilkan, maka ada gaya elektromagnetik yang diatur di situ. Itu kira-kira seperti itu untuk pemanfaatan vektor ketika kita sedang bicara dalam konteks sains terapannya. Kemudian untuk bicara vektor, kita juga perlu bicara tentang sistem koordinat. Jadi tidak bisa dilepaskan vektor dengan sistem koordinat. Yang paling standar kita kenal ada sistem koordinat kartesian, di mana 3 dimensinya itu dituliskan dalam sumbu X, Y, dan Z. Kemudian jenis-jenis penamaan lain, katakanlah misalkan ICK, kemudian kalau di anatomi tubuh biasa ada SLA, IRP, dan seterusnya. Itu jenis-jenis sistem koordinat. Walaupun kalau bicara tentang sistem koordinat, jenisnya bukan cuma sistem koordinat kartesian. Tapi kita tidak akan membahas itu sekarang. Nah, ini sistem koordinat, katakanlah kalau misalkan kita sedang berbicara anatomi tubuh manusia. Oke. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu misalkan kita sedang bicara mengenai vektor dan sedang bicara mengenai perpindahan. Disclaimer terlebih dahulu, ini diagram bukan dimaksudkan untuk kondisi yang sebenarnya. Jadi ini cuma visualisasi untuk menggambarkan perpindahan dari satu titik ke titik lain saja berdasarkan sistem koordinat kartesian. Jadi ini bukan suatu konteks atau konsep, katakanlah kinetika obat yang terlalu advance, tapi ini cuma sebagai visualisasi. Disclaimernya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang misalkan kita sedang meninjau sebuah obat. Ini saya pakai contohnya obat. Jadi misalkan pakai kasus lain dengan sistem koordinat yang sama pun ya oke-oke saja, tidak ada masalah di situ. Cuma ya untuk visualisasi entah kenapa saya ingin memakai contoh ini saja, tapi ya sudahlah, sementara kita ikuti saja. Oke, nah misalkan kita sedang berbicara tentang tablet sebagai sediaan oral seperti itu. Nah, di sini saya mencontohkan bagaimana perpindahan tablet tersebut dari mulut manusia ini, katakanlah sehingga mencapai ginjal. Misalkan ginjalnya itu ada di bagian sini. Sorry. Nah, misalkan di bagian sini. Nah, ini kemudian kita gambarkan sistem koordinatnya dengan sistem koordinat kartesian biasa, X dan Y, dan kita sudut pandangnya untuk sekarang 2 dimensi saja, jadi X dan Y saja, tidak ada sumbu Z di situ. Seperti apa kira-kira perpindahannya? Nah, kalau misalkan saya beri angka di masing-masing titiknya, jadi titik pertama katakanlah itu ada di bagian mulutnya, kemudian titik akhirnya itu adalah bagian ginjalnya, maka kita beri masing-masing bagian tadi titik tertentu atau titik koordinat tertentu. Katakanlah mulut kalau di gambar tadi atau di visualisasi tadi itu ada di koordinat minus 1,5 dan berada di titik A. Kemudian misalkan si ginjal itu ada di titik B dengan koordinatnya 3, minus 1. Nah, cara paling simpelnya adalah kita menuliskan dulu masing-masing koordinatnya dalam bentuk vektor yang namanya adalah vektor posisi. Jadi X, Y itu kalau dituliskan dalam bentuk vektor posisi bisa ditulis dalam notasi I topi dan J topi. Atau kalau misalkan tidak menggunakan I dan J topi, bisa juga katakanlah menggunakan
um, akan menggunakan X topi dan Y topi itu juga bisa. Nah, misalkan X topi dan Y topi, jadi ada minus 1 X topi tambah 5 Y topi, itu juga tidak masalah. Tapi kalau saya biasa menggunakan notasi I dan J untuk menggambarkan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kalau ada sumbu Z berarti pakai K topi. Begitu pula bagian ginjal tadi atau di titik B ini 3, minus 1, kemudian kita tulis dalam bentuk vektor posisi adalah 3i minus 1j. 1 ini boleh juga tidak ditulis, jadi bisa saja ditulis 3i minus j saja, itu juga maknanya masih sama. Ini juga masih boleh, ini juga sama, minus i plus 5j itu juga boleh. Nah, vektor perpindahan dari titik A ke titik B itu biasa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi RAB. Jadi di sini ada dua subscript yang digabungkan. AB itu maksudnya adalah perpindahan dari titik A ke titik B, di mana R tadi mengindikasikan vektor posisinya, atau kalau digabungkan berarti sebagai vektor perpindahan. Nah, vektor perpindahan simpelnya ya cuma vektor posisi B kurangi vektor posisi A, dan sebaliknya. Kalau RBA ya berarti vektor posisi A kurangi vektor posisi B. Seperti itu aja. Ini nggak susah sebetulnya ya. Nah, kemudian ada juga selain vektor perpindahan itu ada besar perpindahan. Jadi kalau besar perpindahan, ya besarnya berarti dari ini ke sini ini seberapa jauh gitu, misalkan berapa senti atau berapa meter, tergantung satuan yang akan dipakai. Seperti itu. Nah, cara mencari besar perpindahan tinggal kaidahnya adalah seperti ini. Persamaan dasarnya adalah R sama dengan akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Oke, nanti lebih jelas untuk masalah perhitungannya akan kita coba di contoh. Nah, ini adalah contoh pertama. Nah, contoh pertama, sekarang kita berpindah sedikit ke sini. Coba tentukan vektor dan besar perpindahan partikel. Kalau tadi misalkan kita contohnya itu adalah tablet, kemudian di contoh yang akan kita kerjakan bersama ini misalkan cairan infus yang berada pada koordinat minus 5, minus 5 hingga mencapai lambung pada koordinat segitu, 2, minus 3. Nah, yang perlu diperhatikan ini sebetulnya adalah koordinatnya, bukan masalah apa yang sedang bergerak ya. Jadi ini mau diganti partikel, mau diganti bola, mau diganti orang, itu tidak masalah. Yang jadi masalah atau yang jadi fokus poin adalah koordinatnya. Nah, kita tulis dulu masing-masing di situ. Kita sebut koordinat awal dari si infusnya itu adalah sebelum masuk lambung ya. Jadi di awalnya itu adalah RA misalkan. Di RA-nya itu adalah minus 5i plus minus 5j, atau simply bisa dituliskan minus 5i kurangi 5j aja, itu juga nggak masalah. Kemudian katakanlah titik akhirnya atau koordinat akhirnya itu adalah RB, dimana RB itu adalah 2 minus 3, jadi 2i minus 3j, seperti itu. Nah, cara mencari vektor
perpindahan, ya seperti tadi sudah kita ketahui bersama. Ini kelupaan, ada kalau vektor biasakan ditulis ada tanda panah di atas hurufnya. Nah, kalau RAP berarti ya akhir kurangi awal. Jadi titik akhir atau vektor posisi akhir kurangi vektor posisi awal. Kita tuliskan masing-masing. Jadi 2i minus 3j kurangi minus 5i minus 5j. Jadi hasil akhirnya adalah, nah ini yang perlu diperhatikan, huruf yang sama itu bisa diolah, huruf yang sama itu bisa diolah, i dengan i, j dengan j, tapi i tidak bisa diolah dengan j. Jadi misalkan minus 3j sama 5i ini nggak bisa diolah, jadi tetap sendiri-sendiri kalau kita sedang berbicara tentang vektor, karena notasi i dan j itu mengindikasikan arahnya masing-masing. Jadi kalau kita kumpulkan 2i kemudian minus minus jadi positif 5i, kemudian ini tambah nggak apa-apa atau kurangi juga nggak apa-apa asal disesuaikan notasinya. Kemudian tambah minus 3j, ini minus minus jadi plus 5j, sehingga hasil akhir dari vektor posisi yang kita cari itu adalah 2 tambah 5 7i tambah minus 3 tambah 5 2j gitu. Itu adalah vektor posisi perpindahan dari cairan infus sebagai contoh yang sedang kita bahas. Kemudian ini satuannya apa gitu, misalkan ya ini satuannya karena tidak didefinisikan spesifik di situ sentimeter atau meter, ya kita tulis saja satuan panjang. Tapi kalau ada kasus yang bersatuan, misalkan ini ada meternya atau ada sentimeternya, silahkan disesuaikan. Jadi nanti di sini satuan akhirnya itu mengikuti. Oke, itu untuk masalah vektor perpindahan. Kemudian besar perpindahannya. Nah, ini dan ini itu biasa disebut dengan bilangan vektornya. Jadi 7 atau angka yang di depan i ini itu berperan sebagai rx. Jadi kalau saya tulis lebih komplit sebetulnya rabx seperti itu. Kemudian 2 atau yang di bagian depan j itu adalah rabY y. Nah, ini rabx dan rabY ini berfungsi untuk nantinya kalau kita sedang mencari besar perpindahan partikel. Jadi tadi besar perpindahannya saya batasi di sini. Nah, besar perpindahannya tadi adalah biasanya ditulis dengan notasi seperti ini, jadi vektor tapi diberi kurung mutlak ya, atau kalau tidak biasa ditulis RAB saja tanpa tanda panah di atas. Nah, itu tadi kan persamaan dasarnya kan R x kuadrat tambah ry kuadrat, kemudian dicari hasil atau dicari akarnya, dijumlahkan kemudian dicari akarnya ya. Gampang berarti ya. Jadi kalau seperti ini tinggal 7 kuadrat yaitu 49, ry kuadrat berarti 4, sehingga besarnya perpindahan itu adalah sebesar 50 atau akar 53 satuan panjang. Seperti itu. Nah, ini saya kira cukup simpel dan bahkan sangat simpel sekali. Oke, itu adalah contoh pertama untuk vektor dan
besar perpindahan. Nah, kemudian berikutnya tadi itu pembahasan tentang vektor, saya kira tidak perlu diperpanjang. Sebetulnya kalau bicara tentang vektor itu bisa dibahas cukup panjang, tapi karena relevansinya tidak begitu signifikan, jadi saya bahas yang utama dan yang penting saja untuk saat ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke konsep utamanya, yaitu kinematika. Kinematika seperti tadi sudah saya singgung di depan, itu ada besaran-besaran yang perlu diperhatikan. Ada posisi, kemudian ada kecepatan, dan ada percepatan. Itu sebagai bagian dari besaran vektor kinematika. Nah, untuk kecepatan rata-rata, persamaan dasarnya seperti ini. Jadi ya, persamaan dasar standar kecepatan itu sebetulnya kan perpindahan dibagi selang waktu ya, seperti itu. Nah, kalau rata-rata ya berarti si benda atau suatu benda tadi seberapa besar perpindahannya, kemudian dibagi dengan selang waktunya. Jadi misalkan bendanya bergerak-gerak, misalkan si bendanya berubah kecepatannya, berarti tinggal disesuaikan. Misalkan saya punya sebuah benda dari titik A di sini, kemudian dia mau menuju ke titik B, misal titik akhirnya misal di situ. Nah, kalau kecepatannya stabil selama perjalanan, ya berarti kecepatan rata-ratanya itu simply tinggal berapa jarak A ke B dibagi dengan berapa waktu yang tempuh dari A ke B oleh si partikel tadi. Kemudian kalau misalkan ternyata si partikel tadi itu berubah-berubah kecepatannya sepanjang perjalanan, katakanlah misalkan di sini itu berubah lagi kecepatannya, katakanlah kecepatan awalnya v1, kemudian dari sini ke sini itu v2, kemudian dari titik ini ke titik akhir misalkan v3, yaitu jadi berubah-berubah si persamaannya. Jadi nantinya harus diketahui dulu nilai kecepatan dari masing-masing poin per poin. Jadi dari A ke, katakanlah ini saya punya titik C begitu ya, misalkan ini kemudian D. Nah, jadi dari A ke C itu kecepatannya berapa, dari C ke D kecepatannya berapa, dari D ke B itu kecepatannya berapa, itu nanti kemudian di rata-ratakan. Itu kalau misalkan berbicara tentang kecepatan rata-rata. Nah, ini kemudian contoh yang barusan saya terangkan. Sekarang kita coba kerjakan soal ini bersama-sama. Oke, nah misalkan di sini kasusnya adalah saya punya benda, kemudian benda tersebut bergerak di mana posisi benda tadi, pergerakan benda tadi atau perpindahan si benda tadi itu bergantung terhadap waktu, dimana kita tahu si benda tadi perubahannya bergantung terhadap waktu dari fungsi ini. Jadi ini kita punya fungsi posisi namanya, dimana posisi benda pada waktu tertentu itu digambarkan oleh persamaan di bagian kanannya. Jadi tiap waktu itu posisi benda akan berubah berdasarkan persamaan di sini. Jadi 2i tambah 3t kuadrat tambah t pangkat 3j meter.
Nah, kalau ditanya berapa kecepatan rata-ratanya, maka yang bisa kita lakukan pertama kali atau paling awal itu adalah mencari. Di sini pertanyaannya kan T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5 second. Maka kita cari dulu masing-masing titiknya. Misalkan pada waktu 0 second atau ketika perhitungan itu belum dimulai, posisi benda itu sudah berada pada titik 2i tambah 3t kuadrat tambah t pangkat 3 c. Sehingga ketika waktunya masih 0 second, posisi benda itu ya tinggal dikalikan 2i, kemudian t nya 0, ini juga 0, sehingga komponen c nya 0. Maka si benda tadi berada pada titik 2i meter. Misalkan kita pakai satuan meter ya. Kemudian karena di sini tidak ada informasi mengenai selang waktu antara 0 sampai 5, katakanlah misalkan dari 1 itu berubah atau tidak, dari 1 ke 2 berubah atau tidak, maka kita langsung saja memasukkan R atau posisi ketika waktunya 5 second. Jadi misalkan kita masukkan di situ, tinggal sama seperti yang atas, 2i tambah 3 kali 5 kuadrat ditambah 5 pangkat 3 G, sehingga posisi benda pada waktu 5 second itu adalah sebesar 2i ditambah 25 kali 3 75 ditambah 125 G. Jadi hasil akhir dari R5 atau posisi ketika 5 second itu adalah 2i plus 75 plus 125, 200 G. Nah, seperti itu. Meter. Itu adalah posisi pada kedua waktu ini. Jadi pada 0 second berapa, pada 5 second berapa. Tapi pertanyaannya kan kecepatan ya. Kecepatan rata-rata. Maka di situ ketika kita mencari tahu kecepatan rata-rata dari 0 sampai 5 second, ya tinggal R ketika 5 second itu dikurangkan dengan R ketika 0 second. Jadi ini adalah perpindahannya atau vektor perpindahannya dari 0 sampai 5 second dibagi dengan selang waktunya, yaitu 5 second. Jadi di sini saya tuliskan ya, V katakanlah 0,5 rata-ratanya gitu. 0,5 di sini maksudnya adalah ketika T sama dengan 0 dan T sama dengan 5 second. Nah, ini langkah berikutnya mirip seperti sebelumnya. Tinggal kita olah. Saya langsung tuliskan di situ. Jadi 2i kurangi 2i itu habis, 200J kurangi 0, berarti tinggal 200J. Per 5 dalam satuan meter per second. Berarti hasil kecepatan rata-ratanya dari 0 sampai 5 itu si benda tadi punya kecepatan rata-rata sebesar 40 G meter per second. Seperti itu. Oke, ini kalau dipikir secara matematisnya saja mungkin maknanya jadi belum terlihat. Tapi kalau misalkan kita
visualisasikan, katakanlah saya visualisasikan ke dalam koordinat seperti ini. Koordinat XY. Ketika waktunya itu 0 second, benda berada pada posisi 2i, atau berarti kalau dituliskan dalam koordinat dia ada di posisi 2,0. Kemudian di titik akhir dia ada di posisi 2,200. Misalkan di sini saya punya sumbu y-nya 200 di sana, kemudian 0 di situ, kemudian katakanlah 2 itu di sini, 2 di sumbu x-nya ya. Nah, berarti kalau begitu si partikel tadi ketika di posisi awal dia di posisi 2,0, berarti di sini. Ini posisi awal. Posisi awalnya di sini. Kemudian posisi akhirnya 2,200 di sini. Nah, kalau kita perhatikan, maka si benda ini kan bergeraknya cuma di garis ini ya. Jadi dia pergerakan partikelnya itu cuma di garis atau sepanjang sumbu Y saja. Jadi dia tidak ada komponen kecepatan ke sumbu X, sehingga di sini kecepatannya pun hasilnya adalah kecepatan hanya dalam sumbu Y. Begitu. Kalau misalkan ada komponen sumbu X di sana, berarti ya mungkin titik akhirnya bukan di 2,200, tapi bisa aja misalkan 5,200 atau seperti apa. Kalau misalkan 5,200 kan misal di sini, misal 5,200 di sini, berarti ada deviasi sedikit dari sumbu Y-nya. Jadi si partikelnya agak sedikit berbelok. Kalau kasus kita ini partikelnya lurus ke atas dalam sumbu Y. Makanya kalau dipikir atau divisualisasikan dengan koordinat seperti ini, jadi masuk akal bahwa si kecepatan benda tadi itu sebesar 40 dan hanya dalam arah sumbu Y saja. Begitu. Oke. Nah, kemudian ketika bicara tentang kecepatan, selain kecepatan rata-rata, kita juga bisa bicara tentang namanya kecepatan sesaat, atau maksudnya adalah kecepatan saat waktu tertentu. Itu berapa nilainya? Ya, di situ kalau dituliskan secara formal sebetulnya komplitnya seperti ini, ada limit ketika delta T mendekati 0. Tapi yang perlu diperhatikan atau yang perlu Anda perhatikan itu ini sebetulnya ya, bahwa ketika bicara tentang kecepatan sesaat, kita bisa melakukan penurunan dari vektor posisi terhadap waktu. Jadi ini sembari mengingat kembali konsep turunan, bahwa namanya kecepatan itu adalah perubahan persatuan waktu. Perubahan posisi persatuan waktu ketika limit delta T-nya itu mendekati 0. Oke. Nah, sebagai contoh di sini ada soal lagi. Kita akan coba kerjakan. Nah, ini sebetulnya persamaan vektor posisinya itu sama seperti soal sebelumnya. Cuma di sini yang ditanyakan adalah kira-kira berapa kecepatan si benda tadi ketika atau pas 12 second gitu ya. Jadi pas 12 second tuh kira-kira berapa sih kecepatan benda yang sedang bergerak dengan
fungsi vektor posisi seperti ini. Ya, ini simple ya sebetulnya ya. Jadi kita tulis dulu vektor kecepatannya, di mana vektor kecepatan itu adalah turunan pertama dari vektor posisi. Jadi kalau dituliskan secara komplit ya gini doang ya sebetulnya. Diturunkan terhadap posisi, persamaannya ditulis lagi, jadi 2i tambah 3t kuadrat tambah t pangkat 3 c itu hasil penurunannya seperti apa. Nah, saya tidak akan mengulang secara detail konsep turunan karena seharusnya mungkin sudah dapat di mata kuliah matematika. Di sini saya cuma langsung memanfaatkannya saja. Jadi kalau turunan terhadap t, maka kita fokusnya adalah yang ada huruf t-nya ya. Kemudian kalau yang nggak ada huruf t-nya ya berarti menghilang begitu saja, karena dia tidak punya t untuk diturunkan. Berarti 2i itu hilang, jadi nggak usah ditulis apapun di situ. Kemudian 3t kuadrat itu 2-nya turun ke bawah untuk dikalikan dengan 3, jadi hasilnya adalah 6t tambah t pangkat 3 kalau diturunkan jadi 3t kuadrat, jadi 3-nya ke bawah, kemudian pangkatnya berkurang 1. Ya udah gitu doang sebetulnya. Jadi kita punya bentuk vektor kecepatan sebagai fungsi waktu itu adalah 6t tambah 3t kuadrat c meter per second kalau mau dikasih satuan. Nah, karena pertanyaannya adalah kecepatan saat waktunya 12 second, maka kita tinggal memasukkan t-nya 12, kemudian dimasukkan ke perhitungan 6 kali 12 tambah 3 kali 12 kuadrat c meter per second. Berarti hasil akhirnya adalah 6 kali 12 itu 72, 12 kuadrat itu 144, dikali 3 coba 144 kali 3 288 tambah 144 ya, 12 9 3 4 432 c meter per second. Jadi perkiraan kita si kecepatan tadi atau si benda tadi itu ketika waktunya 12 second punya kecepatan sebesar kira-kira 504 c meter per second. 504 c meter per second. Jadi dia, si benda tadi itu bergerak masih dalam sumbu c juga kalau kita melanjutkan dari yang pertanyaan sebelumnya tadi. Jadi si benda itu tetap akan bergerak dalam sumbu c dan dalam kecepatan yang lebih tinggi. Seperti itu kira-kira. Nah, ini kalau dipikir pakai logika, benda apa kira-kira yang bisa bergerak dengan kecepatan 500 meter per second. Jadi 1 detik itu sudah ada 500 meter yang ditempuh. Kalau misalkan orang biasa atau benda-benda yang biasa kita kenal di sekitar kita itu sepertinya tidak ada yang kecepatan geraknya itu sampai 500 meter per second. Nah, kalau 500 sekitaran benda-benda yang punya kecepatan tinggi seperti ini ya biasanya cuma dipunyai oleh partikel-partikel yang sangat kecil yang kita tidak bisa mengamatinya dengan mata biasa. Jadi logis kalau misalkan partikel punya kecepatan sebesar 500 meter per second. Tapi kalau benda-benda yang umum kita kenal di sekitar kita, bahkan kendaraan sekalipun itu saya kira saya belum pernah menemukan benda yang kecepatannya seperti ini ya.
di sekitar kita ya. Kalau partikel logis dan wajar. Oke, jadi kita bisa asumsikan bahwa benda yang tadi sedang bergerak itu ya partikel, kira-kira seperti itu. Oke, itu untuk pertanyaan atau kasus yang berkaitan dengan kecepatan sesaat atau kecepatan saat waktu tertentu. Jadi tinggal diturunkan dari fungsi vektor posisinya. Nah, kemudian lanjutannya kecepatan. Kalau kita punya kecepatan ya standar kita punya percepatan. Percepatan itu simpelnya cuma ya turun. Kalau percepatan rata-rata ya berarti sama seperti tadi, tinggal di rata-ratakan. Kemudian kalau misalkan percepatan sesaat atau percepatan saat waktu tertentu ya berarti dia merupakan turunan pertama dari kecepatan. Ini juga sama caranya. Kalau kita sudah ketemu kecepatan, tinggal diturunkan satu kali lagi, kita bisa nemu percepatan. Atau kalau misalkan ini ditulis lebih detail sedikit, percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi. Jadi ada D2 RAB DT2. Jadi 2 di sini itu maksudnya adalah turunan kedua begitu ya. Jadi turunan kedua dari posisi atau dari vektor posisi itu adalah percepatan. Begitu. Oke, kemudian ini adalah summary-nya atau ringkasan dari yang barusan saya terangkan. Jadi kalau kita mau nyari atau kita sudah punya bentuk vektor posisi, kita mau nyari kecepatan tinggal diturunkan sekali. Kemudian kalau diturunkan sekali lagi kita bisa nemu percepatannya. Kemudian sebaliknya, kalau kita sudah punya percepatan, kalau mau nyari kecepatan tinggal diintegralkan. Jadi integral biasanya kan ya bukan biasanya ya, selalu kan kebalikannya dari turunan seperti itu. Jadi ini sebetulnya Anda cukup mengingat-ingat konsep turunan, konsep integral sedikit. Nah, itu untuk konsep ini mungkin bisa dipahami dengan lebih baik. Oke. Nah, ini ada persamaan-persamaan yang sering kali muncul, dan di situ ada langkah penurunannya. Mungkin cukup kalau diterangkan satu-satu cukup mengintimidasi, jadi saya tidak akan terlalu membahas langkah penurunannya, tapi untuk saat ini yang paling perlu diperhatikan tentu saja yang sudah saya beri kotak seperti itu. Tapi kalau lebih dipahami dengan lebih detail atau dengan lebih mendalam lagi, silahkan masing-masing langkah ini bisa dipahami satu persatu sehingga diperoleh persamaan-persamaan yang ada di dalam kotak tersebut. Dan sebetulnya kalau mau diikuti ini bukan sebuah angka penurunan yang rumit dan panjang ya. Dan ini kan cukup pendek juga sebetulnya untuk memperoleh persamaan akhirnya. Jadi di sini ada kecepatan itu seperti apa. Kalau misalkan saya sudah punya informasi mengenai percepatan, ya hasil akhirnya atau hasil persamaan untuk kecepatannya itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada T atau T akhirnya itu tidak 0, ini kita tuliskan. Tapi kalau kalau T 0-nya itu nilainya tertentu atau bukan 0, maka kita masukkan suku T0 di situ. Tetapi kalau misalkan T0-nya atau waktu pencatatan kecepatannya itu dilakukan pada saat 0 second, maka bentuk akhirnya itu seperti ini. Jadi T0-nya tidak ada dalam persamaan. Ini juga sama, ini lanjutan dari yang ini. Jadi kalau ini kita punya percepatan kemudian mencari kecepatan
Kalau yang ini kita menentukan posisi dari kecepatan dengan fokus poinnya atau titik fokusnya yang di dalam kotak. Jadi ada R sama dengan R0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Saya kira ini juga sudah sering dibahas ketika bicara tentang fisika di SMP atau SMA. Cuma mungkin notasinya ini lebih diperumum ya. Kalau biasanya kan ada Y seperti itu ya, Y sama dengan Y0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Tapi kalau R itu notasi yang lebih umum, jadi bisa berlaku untuk sumbu X, bisa berlaku untuk sumbu Y. Oke, ini juga saya kira cukup membuat mata terbelalak ya. Jadi sekarang sementara kita skip dulu aja untuk penurunannya, dan yang paling penting untuk gunakan atau yang paling penting untuk diperhatikan ketika nanti misalkan ada soal, itu adalah bagian yang dalam kotak. Ini berlaku ketika tidak ada variabel waktu dalam sebuah persoalan atau dalam sebuah contoh kasusnya. Jadi di sini variabelnya cuma kecepatan, akhir, awal, kemudian ada percepatan dan perubahan posisinya atau delta R-nya. Oke, untuk memperjelas yang barusan, kita akan mencoba kerjakan lagi contoh soal ini. Jadi saya punya dua contoh soal yang mirip sebetulnya. Yang satu itu hanya satu arah atau satu dimensi, kemudian yang terakhir itu contoh soal yang dua dimensi. Apa maksudnya kinematika satu dimensi dan dua dimensi? Itu kalau bisa dilihat dari bentuk-bentuk besarannya. Jadi misalkan untuk satu dimensi saya punya A sebesar minus 10J, jadi percepatannya itu hanya dalam arah sumbu Y saja. Kemudian kecepatannya itu ada di sumbu X saja, dan posisinya ada di sumbu Y juga. Nah, itu karena ini satu sumbu, maka ini adalah konteks atau konsep yang berkenaan atau berkaitan dengan kinematika satu dimensi. Kemudian kalau yang terakhir itu kinematikanya dua dimensi karena percepatannya punya dua sumbu. Jadi si bendanya itu dipercepat dalam sumbu X dan sumbu Y. Kemudian posisinya juga dua sumbu, walaupun di sini si kecepatannya cuma satu sumbu. Jadi di sumbu X doang gerak si partikelnya. Nah, yang akan kita bahas itu langsung yang ini ya, karena saya kira kalau kita bahas yang dua dimensi, menyelesaikan yang satu dimensi lebih mudah. Jadi untuk mengefisiensikan pemahaman, saya langsung masuk ke contoh soal kinematika dua dimensi. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita perlu pelan-pelan untuk memahami persoalannya. Ini persoalannya sebetulnya cukup pendek. Jadi ada partikel, dia punya kecepatan konstan ya, konstan sebesar A sama dengan 2I minus 3J. Kemudian ketika T sama dengan 0, posisinya di situ. Kemudian kecepatan geraknya itu, jadi si partikel tadi itu bergerak dengan kecepatan sebesar 3 meter per second dalam sumbu X. Nah, yang perlu kita perhatikan, ini ada dua suku. Ada sumbu X, ada sumbu Y untuk percepatannya, maka kita akan membaginya menjadi dua buah komponen. Jadi ada AX sebesar 2I, kemudian ada
komponen AY atau percepatan dalam sumbu Y sebesar minus 3J. Jadi biasakan kalau misalkan ada tanda minus di sini, kita tuliskan lagi minusnya di komponennya. Jadi kalau karena defaultnya itu positif ya, begitu. Nah, kenapa harus dituliskan AX dan AY seperti itu? Karena A itu sendiri atau vektor percepatan itu sendiri itu kalau dituliskan secara lebih komplit itu tersusun dari komponen seperti ini, AXI tambah AY J. Jadi 2 itu komponen AX, AY komponen minus 3 itu komponen AY. Ininya nggak usah ditulis ya. Jadi hurufnya itu tidak perlu dituliskan ulang. Jadi kita punya AX sebesar 2, AY sebesar minus 3. Kemudian di sini ada posisi awal. Jadi posisi awal maksudnya adalah ketika waktunya sama dengan 0 detik. Jadi kita beri nama ini adalah R0X yang mengindikasikan bahwa posisi ketika 0 second di mana komponen yang dituliskan itu adalah komponen sumbu X, kemudian sumbu Y-nya juga sama, R0Y. Jadi R0X-nya itu 2, R0Y-nya itu minus 1. Kemudian untuk V V-nya ini masih berkaitan dengan waktu 0 detik ini. Jadi ketika perhitungan kecepatan atau ketika perhitungan sudah mulai dihitung, mulai dijalankan, atau ketika waktunya 0 detik, itu si benda tadi itu sudah bergerak. Jadi ini bukan dari V0 sama dengan 0. Kalau biasanya kalau benda mulai dari diam atau V startnya itu dari diam, berarti ya V0-nya 0. Tapi karena di sini bendanya sudah bergerak terlebih dahulu, maka V0-nya bukan 0. Maka kita tuliskan V0 ini komponennya sumbu X, maka V0X sama dengan 3. Kemudian V0Y-nya punya 0 karena tidak ada komponen kecepatan awal di sumbu Y. Oke. Nah, kemudian kita mulai kerjakan persoalannya. Jadi vektor kecepatan pada T sama dengan 2 second. Kita cari dulu vektor kecepatannya pada atau sebagai fungsi waktu itu seperti apa. Nah, sama juga seperti A, sama seperti R0, sama seperti V0, V pun punya komponen X dan Y. Maka di sini kita tuliskan, saya tulisnya nggak pakai T lagi di sini ya, buat mempermudah persoalan daripada bingung. V atau vektor kecepatan itu komponennya adalah Vx I tambah Vy J. Ini karena kita sedang bicara 2 dimensi. Kalau 3 dimensi biasanya ada K di situ, tapi itu tidak begitu mempersulit, tapi memperpanjang soal jadinya. Nah, seperti apa Vx, seperti apa Vy, inilah yang pelan-pelan harus kita selesaikan. Kita bahas dulu dari Vx. Vx itu adalah V0x tambah
A, X, T. Dari mana saya tahu ini? Saya tahu ini dari persamaan yang tadi sudah saya terangkan ya. Jadi ini persamaan dasar untuk kecepatan. Kecepatan akhir atau kecepatan saat T tertentu itu sama dengan kecepatan awal tambah percepatan dikali waktu. Jadi V sama dengan V0 plus AT. Dan kasus yang kita sedang bicarakan itu adalah waktu awalnya T sama dengan 0. Jadi kita pakai bagian yang ini, bukan yang ini. Nah, ini ada komponen X, X, X ya untuk mengindikasikan bahwa kita sedang bicarakan kecepatan akhir atau kecepatan sesaat dalam sumbu X. Sisanya tinggal kita tuliskan saja. V0x-nya itu adalah 3 dari situ. Kemudian AX-nya itu adalah 2, sehingga diperoleh Vx-nya sama dengan 2T. Kemudian hal yang sama juga kita tuliskan untuk kecepatan sesaat pada sumbu Y. Jadi V0Y tambah AY kali T. Jadi V0Y sama dengan 0, jadi tidak perlu kita tulis. Kemudian AYT sama dengan minus 3T. Oke, nah dengan demikian kita sudah punya komponen Vx, punya komponen Vy. Tinggal kita masukkan ke sini. Jadi Vx tadi adalah 3 plus 2T dengan arah sumbu I atau sumbu X, kemudian plus minus 3T dalam arah sumbu Y, atau kalau misalkan dituliskan tanpa minus dalam kurung ya, tinggal minus 3T seperti itu. Oke, kita sudah punya vektor kecepatan pada sembarang waktu atau pada waktu berapapun. Jadi T-nya masih berupa huruf. Pertanyaannya bukan pada sembarang waktu, tapi pada T 2 second. Ya udah, ini mah tinggal dimasukin doang ya. Jadi V ketika T sama dengan 2 itu adalah 3 tambah 2 kali 2 I minus 3 kali 2 J sama dengan 3 tambah 7 3 tambah 4 7I minus 6 J, itu 6 satuan meter per second. Jadi kira-kira apa maknanya? Maknanya adalah ketika benda itu sudah bergerak selama 2 second, bendanya itu pergerakannya bukan cuma dalam sumbu X doang, tapi juga dalam sumbu Y. Begitu. Jadi kalau dibayangkan misalkan kalau benda itu bergeraknya cuma satu dimensi atau dalam satu sumbu, biasanya ya benda yang bergerak lurus saja. Tapi kalau bendanya itu punya 2 komponen kecepatan, maka bisa saja si benda itu sedang bergerak secara atau dalam bentuk kurvatur seperti ini. Jadi itu yang membedakan pergerakan satu dimensi dan pergerakan 2 dimensi, di mana ini komponen kecepatannya cuma satu sumbu, satu dimensi. Kalau ini komponen kecepatannya itu ada 2 sumbu. Jadi ada komponen kecepatan sumbu X, ada komponen kecepatan sumbu Y. Seperti itu. Jadi kalau
dibayang-bayangin misalkan kayak apa benda itu bergerak tapi kok punya dalam dua sumbu seperti itu ya, seperti inilah kira-kira representasi pergerakannya. Apalagi kalau bicara tentang partikel itu justru lebih random lagi pergerakannya. Oke, itu untuk yang poin A. Yang poin B itu pada dasarnya sama. Yang ditanyakan di poin B itu adalah vektor posisi. Jadi kita perlu mencari tahu terlebih dahulu vektor posisi pada sembarang waktu atau sebagai fungsi waktu. Nah, sama seperti yang kecepatan tadi, si posisi itu vektornya juga tersusun dari dua komponen. Ada komponen X, ada komponen Y. Nah, inilah yang perlu kita cari tahu dulu masing-masing. Kalau tadi kita mencarinya komponen Vx dan Vy, kalau sekarang kita nyari komponennya adalah Rx sama Ry. Jadi komponen posisi di sumbu X dan komponen posisi di sumbu Y itu seperti apa. Nah, ini tinggal kita refer ke persamaan yang tadi juga sudah saya beri di slide yang bagian ini ya. Jadi R sama dengan R0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat, itulah yang akan kita gunakan. Dan kita gunakan di sini salah satunya juga karena waktu nolnya atau T0 nya itu adalah 0 second. Oke, kita tulis dulu persamaan dasarnya. R0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Cuma karena ini komponen X, maka yang lainnya juga ngikut. Jadi nggak mungkin komponen X kemudian di sini muncul Y. Seperti itu malah mempersulit keadaan. Jadi ya kalau yang dicari X, sisanya mengikuti saja. Ada R0X, ada V0X, dan ada AX. Kenapa A itu nggak ada A0? A itu kenapa A doang? Ya karena soalnya adalah percepatannya itu konstan. Begitu. Kecuali kalau saya punya kasus percepatannya tidak konstan, maka saya punya beberapa jenis percepatan. Jadi ada A0, ada A pada waktu tertentu. Nah, itu kalau percepatannya tidak konstan. Tapi karena di sini percepatannya konstan dan sepanjang perjalanan atau sepanjang pergerakan si partikel tadi itu ya segini, ini percepatannya nggak berubah, nggak mengecil, nggak membesar, ya sudah, maka kita tulis A saja, nggak pakai A0, A0an. Oke, yang RY juga sama. Jadi ada R0Y tambah V0Y T tambah setengah AY T kuadrat. Ini simpel sekali, tinggal diselesaikan dari yang tadi sudah kita ketahui. Jadi ada R0X, R0X itu 2. Kemudian ada V0X. Berapa V0X? V0X adalah 3. Berarti tambah 3 T, karena T-nya itu masih masuk di perhitungan. Kemudian setengah kali AX T kuadrat. AX-nya berapa? AX-nya adalah 2 T kuadrat, atau kalau disimpulkan hasil akhirnya adalah 2 plus 3T plus ini coret, jadi T kuadrat saja gitu.
Hal yang sama juga kita aplikasikan ke bagian y-nya. R0y itu adalah minus 1, kemudian V0y itu tidak ada apapun di sana, berarti bagian ininya kosong, jadi bagian ini kosong ya. Kemudian sisanya adalah AY setengah AY T kuadrat. AY nya itu adalah minus 3. Berarti di sini langsung aja ya, nggak usah pakai plus-plusan. Berarti minus 3 T kuadrat gitu. Minus 3 per 2 ding, sorry, karena dikali setengah ya, jadi setengah kali 3, jadi minus 3 per 2 T kuadrat. Oke, sisanya atau lanjutannya itu sama seperti yang bagian V. Jadi di sini kita gabungkan lagi semuanya. Yang bagian Rx itu adalah, untuk membedakan kita kasih kurung 2 tambah 3T tambah T kuadrat I tambah komponen RY, berarti minus 1 minus 3 per 2 T kuadrat J. Itu adalah fungsi posisi sebagai bentuk vektor posisi sebagai fungsi waktu. Jadi kalau kita disuruh mencari berapa posisi partikel tersebut pada waktu 500 second atau 1000 second setelah 1 jam, misalkan 3600 second, nah Anda bisa memasukkan persamaan ini untuk memprediksikan posisinya. Karena karena si posisinya itu bergantung kepada waktu. Cuma di soal kan apa tadi? Nah, di soal kan vektor posisi pada T sama dengan 4 second. Jadi kalau setelah 4 second ya tinggal dimasukkan T nya sama dengan 4, maka tinggal 2 tambah 3 kali 4 tambah 4 kuadrat, itu komponen X nya. Kemudian ya hal yang sama di belakang sini, minus 1 minus 3 per 2 kali 4 kuadrat komponen J atau komponen sumbu Y nya, sehingga hasil akhirnya adalah 2 tambah 3 kali 4 12 tambah 16, itu komponen I. Kemudian minus 1 minus 3 per 2 kali 4 kuadrat. Nah ini jangan sampai salah, jangan minus minusin dulu, jadi di sini nanti ada yang masih bingung kayak matematika sederhana seperti ini. Ini yang perkalian dihitung dulu ya. Jadi ini 16, 3 per 2 kali 16, berarti ini coret-coret 8 kali 3 2 4, maka minus 1 minus 24 J, sehingga hasil akhirnya adalah 2 tambah 12 14 tambah 16 30 I tambah minus 1 minus 24 minus 25 J. Ini sudah boleh dalam 1 meter, atau kalau misalkan di simplifikasi jadi 30 I, minusnya dikeluarkan, minus 25 J dalam satuan meter, seperti itu. Jadi ini adalah posisi si partikel ketika waktunya 4 second. 30 I kurangi 25 J, atau kalau dideskripsikan di sistem koordinat kira-kira nanti seperti ini ya. Bentar. Nah, jadi posisi awalnya ada di 2,-1. Katakanlah 2 itu misal 2 di sini, min 1 misal di sini. Nah, berarti misal 2,-1 berarti posisi awal si partikelnya itu di titik ini, itu titik ini ya. Ini posisi awal partikelnya di situ.
Jadi setelah berjalan-jalan kemana-mana, setelah 4 second, ternyata si partikelnya bergeraknya ke arah kanan bawah. Nah, berarti kalau misalkan sini 30, ini 2 misalnya, ini 2, ini min 1. Katakanlah ini 30 di sini, minus 25 nya di sini lah kira-kira. Maka posisi akhir partikelnya itu kira-kira ada di sini. Nah, ini posisi awal, posisi akhir. Atau maksudnya bukan posisi akhir sih, posisi ketika T sama dengan 4 second. Kalau di sini posisi ketika T sama dengan 0 second. Nah, selama perjalanan ini, perjalanan si partikel menuju sini itu, perpindahannya mengikuti persamaan yang ini, mengikuti persamaan yang ini, persamaan vektor R sebagai fungsi T ini. Selama perjalanan perpindahannya mengikuti ini. Itu ya. Gitulah kira-kira. Nah, oke, dan kita juga bisa memprediksikan si partikel kira-kira akan berada di mana ketika sudah bergerak selama 100 second misalkan, atau 500 second dan seterusnya, selama kita mengikuti persamaan posisi yang ini. Oke, itu untuk contoh soal kinematika 2 dimensi. Dan kalau 1 dimensi lebih simpel daripada ini, tapi pada intinya cara menyelesaikannya itu sama. Oke, demikian perkuliahan di pertemuan kali ini yang mengenai kinematika bagian 1, yaitu vektor dan gerak serta persamaan-persamaan yang mengikutinya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.